Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di channel YouTube Daud Sagala. Bersama saya dengan Daud Sagala, pada pagi hari ini kita akan membahas perlu tidak pengusaha atau pengelola operasional bisnis entertain membayar setoran gitu ya. Jadi hari ini kita langsung bicara dan bahas bersama pengelola grup usaha entertain ya Kota Medan. Ini pengelolanya ini sudah cukup pengalaman ini ya, pengalaman dan jam terbang tinggi ini. Kita sambut yang biasanya jadi host di channel ini karena ya maklum baru bangun channelnya. Jadi untuk menghemat cost ya itu aja lah kita pakai dia. Ini dia, kita sambut Bapak Sam. Oke. Halo Pak Sam. Gimana Pak De, sehat? Sehat ya, sehat jambu ya, ceria kali hari ini. Karena Jumat Pak De. Jumat ya, ini weekendnya. Oke. Berarti weekend itu biasanya tempat entertain rame kayaknya ya? Ya ramenya dari jam 5 sampai jam 8 aja Pak De. Oh. Jam 9 kita kan PPKM wajib close Pak De. Kalau nggak disegel Pak De. Disegel ya. Kita harus ikut peraturan. Ikut peraturannya, Ya, baik. Baik. Jadi Pak Sam ini memegang banyak bisnis entertain ya. Jadi kita mau tanya ini Pak. Kan kata orang kalau bisnis entertain itu harus bayar setoran. Betul apa tidak itu Pak? Itu sih kata orang Pak ya. Kata orang ya. Cuma yang saya alami selama saya berkecimpung di dunia entertain itu sih nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, setoran itu nggak ada. Intinya sih kita ya berteman aja lah ke semua instansi lah Pak. Iya. Ya jadi kita lakukan hubungan baik, komunikasi, ya gitu aja sih Pak. Kalau dibilang setoran ya nggak ada itu Pak. Kita juga nggak pernah. Instansi setoran. yang berhubungan baik itu instansi apa aja Pak? Yang perlu? Ya TNI, Polri, Satpol PP, BNN itu gabung semua Pak. Oke. Ya. Terus instansi Pemko misalnya? Pemko juga, pariwisata juga berkesinambungan semua sih Pak. Oke. Nah, Ya. intinya sih kalau yang saya alami sih Pak di operasional entertain yang saya handle ini ya, yang penting kita ikuti aja peraturan Pak. Terutama di zaman pandemi ini kan, itu Iya. setiap ya per 15 atau per sebulan itu kan keluar tuh edaran itu. Iya. Dibagi ke kita Pak, bahwasannya jam 9 kalian udah close. Itu kalau kita ikutin nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada ya, instansi pun nggak mau juga ribut-ributin. Tapi kan. gimana dengan operasional orang Bapak kalau misalnya dengan jam operasional yang mungkin dipersingkat atau apa, gimana strategi dari pihak Pak Sam dan timnya untuk mengatasi? Nah kalau strategi saat ini sih Pak, mungkin di awal itu dulu kita bar opennya di jam 8 ya. Iya. Nah, kalau sekarang kita open jam 8, jam 9 kita close kan nggak mungkin ada yang Iya. mau lah tamu-tamu kan. Apalagi entertain pasti kita lebih ke alkohol sih Pak. Iya. Saya kan pegang bar itu alkohol semua. Iya. Dan izin-izin kita juga lengkap semua. Ya. Nah sekarang ini kita mulai open tuh di jam 4. Di jam 4 sampai 4 subuh ini. Jam Oh, 4, jam 4 sore Pak. 4 sore ya. Sampai jam 9 malam. 6 malam. Paling Oke. kalau ya molor-molor sekitar setengah jam lah Pak, setengah 10 kita udah wajib close lah, semua udah wajib kosong gitu sih Pak. Jadi jam opennya kita lebih cepat kan Pak. Bentuk-bentuk pendekatan yang Bapak sampaikan tadi, Bapak kan tadi bilang ada pendekatan. Bentuk-bentuk pendekatan seperti apa kira-kira? Yang mungkin biar kawan-kawan yang punya usaha kafe, restoran, atau hotel, atau waterpark, atau video game, atau apa, biliar, apa kira-kira? Nah di awal sih Pak, sebelum kita buka suatu usaha ini kan kita harus tahu dulu nih apa aja syarat-syaratnya semua. Perizinan nah, kita, ya. Perizinan. Terus kita juga sharing lah, mungkin ke teman-teman kita, ada teman kita mungkin di Polri, TNI, di BNN itu kan tanya ini saya mau buka ini nih. Iya. Apa aja kira-kira yang harus saya buat Bang biar saya nggak melawan hukum lah. Iya. Nah, dari situ kita kan udah ada hubungan. Jadi ada Oke. apa-apa pun kita Bang ini gimana Bang? Saya ada masalah gini udah kamu buat gini aja gini gitu sih Pak. Sekedar Tapi komunikasi. Contoh konkret misalnya, ya contoh konkret yang menurut Pak Sam satu saja. Manfaat dari berhubungan baik dengan contoh satu-satu ya, Ya. dari TNI atau dari Polri, usaha kita itu berhubungan baik. Contoh konkretnya, sisi positifnya kalau kita sudah berhubungan baik apa? Ya Dari Polri mungkin. dari Polri ya ketika ada masalah Pak, contohnya ada keributan. Oke. Nah, kita kan udah ada hubungan baik kan ya kita telepon aja Bang, minta tolong dibantu. Ada kehilangan, Ada mungkin ya, mungkin kendaraan tamu ada kehilangan. Betul. Atau ada perkelahian. Betul Pak. Terus apalagi di zaman sekarang ini kan memang aparatur negara, aparat dilarang masuk Tempat hiburan. Pak, apalagi sampai bawa senjata. Nah, Iya.
kita kan nggak mau ini juga, mana tahu ada yang melanggar kan kita tinggal hubungi pihak masing-masing, di TNI-nya kalau ada kan kita udah ada UDT kita lapor aja ini ada masalah ini, udah gitu sih Pak. Kalau ke misalnya ke Pemko misalnya apa kira-kira ke pemerintah kota apa sisi positifnya? Kalau pemerintah kota sih kita tetap koordinasi masalah PPKM Pak. Oke. Mulai dari kapasitas, jam opennya, lebih ke situ sih Pak. Mungkin kalau misalnya ada keluhan-keluhan misalnya contoh kayak ini kan dapat dari Kementerian Pariwisata ada dapat bantuan kalau nggak salah semua usaha pariwisata ya. Jadi kalau kita punya teman jadi lebih cepat ya. Betul, lebih cepat Pak, lebih cepat dapat gitu. info-infonya gitu sih Pak. Jadi intinya sih memang kita harus melakukan hubungan baik ke semua, nggak hanya ke instansi juga sih Pak. Ya ke tamu-tamu juga semua kita harus ya kayak sekarang Pak kita open jam 5. Itu kalau tamu-tamu yang umum datang ke situ mereka udah pasti nggak datang. Nah yang datang itu ya tamu-tamu kita selama itulah kita call, kita undang, kita kasih program promo-promo ke mereka. Itulah kita tetap bertahan sampai saat ini Pak. Oke, berarti kesimpulannya bahwa yang namanya setoran-setoran itu yang disebutkan itu tidak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, yang murni memang karena hubungan baik, pertemanan. Pertemanan Pak. Ya saling jadi seperti orang tua kita yang bisa melindungi kita, betul, menjaga kita ada masalah mereka mengasih solusi gitu loh. Ya membantu ya. Sih, Pak. Ya. Jadi kalau dibilang setoran tuh nggak ada itu Pak. Setoran ya, isu-isu miring aja mungkin Pak. Ya. Menjatuhkannya itu beberapa lah ya. Oke. Cuma yang saya alami Pak udah sekitar 15 tahun saya pegang di dunia entertain ini itu nggak pernah Pak. Nggak pernah kayak gitu ya. Ada setoran harus sekian ke instansi A, ke instansi B harus sekian. Kalau nggak kami gas klaim itu nggak ada Pak. Nggak ada ya. Ada. Oke. Itulah Pak pengalaman saya ya Pak yang saya alami di. Oke, mungkin bisa dari Pak Sam kasih satu pesan buat kawan-kawan netizen mungkin bagi yang sedang berkecimpung di dunia entertain, bisnis entertain, apa kira-kira pesannya? Ya itulah pesan saya sebelum Anda memulai bisnis entertain, lakukanlah pendekatan ataupun ya pasti sebelum kita membuka usaha itu kan kita harus siapkan dulu semua syarat, terus kita mintalah arahan dari ya semua pihak. Instansi lah, semua pihak, karena kan mereka semua berkesinambungan di dalam bisnis lah, usaha terutama kan Pak. Jadi ya kita tanya ke mereka apa yang harus kita buat ketika ada masalah seperti ini, ketika ada gangguan seperti ini, gitu sih Pak paling. Dan tetap komunikasi lah, jangan putus komunikasi karena ya manusia ini nggak ada yang bisa hidup sendiri, jadi harus bahu membahu. Ya, IP ya. IP. Ilmu pendekatan. Oke. Baik, kami akhirin saja perjumpaan kita di video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi motivasi ataupun masukan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment supaya bisa membantu kami membangun channel ini. Terima kasih, selamat pagi, bye-bye.